Halo, saya Yani. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Channel ini bercerita tentang perjalanan homeschooling SMA. Nah, kali ini kita akan mereview 11 minggu perjalanan homeschooling anakku yang kelas 10. Minggu ke-11 anakku yang kelas 10 homeschool, apa yang ku dapat adalah e-modul itu tidak efektif. E-modul dalam arti pelajaran seperti di sekolah ya. PKN, agama, bahasa Inggris, matematika, IPA, ya fisika, biologi, kimia, dan seterusnya dalam seminggu tuh harus ketemu semua, itu nggak mungkin. Ya aku sendiri sebagai emak yang nggak terlalu panik sih ya, maksudnya nggak terlalu ambisius semua pelajaran tuh harus dikuasai, enggak. Justru aku malah senang sama motivasi dia belajar karena nggak begitu ada yang mengajari. Sehingga dia tuh malah termotivasi banget untuk mencari dan memahami apa yang dia ingin pahami gitu, dengan dalam. Pas awal homeschool tuh juga kami planning untuk melakukan assessment terhadap kemampuan bahasa Inggris. Supaya apa? Kami tuh tahu persis ya level bahasa Inggris AA tuh ada di mana gitu, dan kami tuh nggak mempush dia untuk melakukan hal yang nggak perlu lagi gitu. Sehingga ya makasih buat Tante Uci dan Om Sigit ya udah membantu mock testnya AA gitu, yang kami nggak nyangka juga hasilnya di atas 500. Kemudian misalnya pelajaran olahraga, mengapa sih olahraga? Supaya bugar, supaya sehat, ya kan sebenarnya kan esensinya kan itu. Dan ketika anakku tuh udah memilih cabang olahraga yang dia sukai gitu kan, udah melakukan dengan kemauannya sendiri untuk bolak-balik gitu kan ya, bersepeda dengan rutin, ya menurutku itu cukup gitu kan, membuat mindset bahwa olahraga itu adalah penting untuk kesehatan dia. Tentang target e-modul yang tidak tercapai itu ya aku sudah menyangka juga gitu, karena aku sudah membaca sebelum homeschool itu dimulai ya kan, udah mengumpulkan e-modul dan udah melihat satu persatu gitu materinya. Ya nggak apa-apa sih ya, kan prioritas orang beda-beda. Jadi homeschool tuh yang penting adalah fun dan enjoy belajar. Memang dari anak pertama tuh kecil dulu tuh udah kebayang untuk homeschooling ya, hanya saja waktu itu kan banyak khawatirnya ya dengan legalitas yang belum jelas, sehingga aku tuh nggak seberani teman-teman yang lain yang homeschool duluan. Tapi aku melakukan tetap homeschool di rumah gitu meskipun anaknya sekolah. Jadi apa yang sekarang terjadi di hari ini sebetulnya dulu tuh sudah dirasakan. Ya, basically I love homeschool karena anaknya seneng ya. Maksudnya belajar itu tidak mengenal ruang kelas, dimanapun kita bisa belajar, itu kan esensinya. Kemudian tentang pelajaran agama, kami bersyukur karena AA tuh termasuk yang memang mempertanyakan ya belief, dan kami belajar dari berbagai sumber termasuk Alkitab, Quran gitu ya, sehingga AA bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif gitu, dan dia tuh juga berusaha untuk menemukan sendiri ya keyakinannya dia, dan kami bersyukur dia sangat menghayati dengan keberadaan Tuhannya, dan dia juga beribadah sesuai dengan kewajibannya, misalnya untuk sholat 5 waktu, untuk berdoa gitu ya. Dan ya saya bersyukur dia selalu konsisten, walaupun pelan-pelan tapi konsisten. Kemudian untuk pelajaran yang lainnya seperti misalnya matematika, fisika, kimia, biologi, AA itu mengikuti bimbel. Jadi dia ingin gak ketinggalan dengan kurikulum nasional, sehingga untuk mata pelajaran tersebut dipelajari di bimbel, dan dia juga belajar sendiri gitu lewat resource yang dia sukai. Misalnya
dari buku yang dia suka untuk dibaca atau channel-channel YouTube yang memudahkan dia untuk belajar. Sebenarnya itu. Dan saya senang karena dia lebih menggali sendiri ya gitu. Dan kalau nggak ngerti tentang konsep, bertanyanya sama ayahnya. I love it. Pelajaran berikutnya yang AA fokuskan adalah, dan dia sukai banget sekarang ini, adalah menggambar digital. Dan menggambar digital ini sudah lumayan ya produksinya. Jadi dia setiap selesai menghasilkan karya, biasanya di-post di IG-nya dia. Dan di situ bisa kelihatan ya progresnya dia dalam menggambar gitu, apa aja. Tidak hanya itu, posting itu berfungsi juga untuk dia menggali bahasa dan cara berkomunikasi dengan publik gitu ya, dan teman-temannya. Tentu saja ini hanya contoh ya, dan setiap anak pastinya berbeda. Kalau teman-teman punya anak hobinya lain, ya tentu saja itu bisa digali dan dieksplorasi ya sesuai dengan minat dan bakatnya dia. Sehingga dia mendapatkan kepuasan setiap mengerjakan hal yang dia sukai gitu. Kemudian hal yang AA suka juga adalah belajar piano. Belajar piano ini dia lagi punya target untuk main band di tempat lesnya dia dalam suatu konser gitu bulan depan. Nah, jadi dia ada target nih untuk menyelesaikan satu lagu gitu ya. Lagu apa? Pokoknya seru ya, dan dia agak-agak deg-degan gitu karena targetnya tinggal sebentar lagi. Kemudian hal yang dilakukan juga adalah presentasi hasil belajar. Nah, presentasi ini dinilai sebagai ulangan karena dia kepengen ulangan itu dalam bentuk presentasi gitu kan ya, apa yang dia pelajari dia sampaikan lagi. Nah, tapi itu tuh kadang-kadang belum rutin sih, jadi bukan inisiatif dari dia gitu. Presentasi ini juga dimaksudkan untuk memenuhkan materi pelajaran bahasa Indonesia, sehingga dia tetap update dengan bagaimana membuat laporan, bagaimana menyampaikan dengan bahasa resmi gitu kan ya. Kemudian dia juga bisa belajar untuk mengkomunikasikan isi pikirannya dengan runut dan terstruktur. Nah, itu penting banget gitu. Untuk rutinitas hariannya sendiri, ya saya lebih menyerahkan ya kepada AA untuk menentukan jadwalnya sendiri gitu. Jadi tidak dipatok harus jam berapa belajar, enggak ya. Dia sudah tahu lah ya harus belajar jam berapa gitu. Senangnya, nyamannya jam berapa gitu kan, main jam berapa. Biasanya sih pagi itu dipakai untuk main sama temennya yang orang Amerika atau orang Selandia Baru atau orang Kanada gitu kan ya. Sambil dia ngomong cas-cis-cus gitu. Nanti udah agak siang biasanya mulai menggambar atau les gitu kan, atau belajar hal yang lain akademik gitu. Aku nggak tahu dia belajar sampai jam berapa, yang jelas kalau tidur sih jam 10-an dia udah tidur. Dan nanti bangun tuh pagi gitu. Demikian yang bisa aku sampaikan ya, 11 minggu mengerjakan homeschool. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang sedang homeschool dan mungkin bingung atau anaknya bosen atau mencari suatu kegiatan yang baru yang refresh dia gitu ya. Semoga bermanfaat. See you next time. Thank you.